Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa sampai pada detik ini. Alhamdulillah. Tentunya selaku hamba kita tidak berputus asa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh rangkaian ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, dan kiranya cukup menjadi bekal untuk mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu juga kita berharap bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan setidaknya sampai pada detik ini, dan mengantarkan kita dalam keadaan ringan untuk berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpeluang besar untuk mendapatkan ridhonya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun berada, di antara sekian keistimewaan yang melekat pada Ramadan yang juga menjadi cara cepat untuk mengantarkan setiap hamba mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah interaksi dengan Al-Quran. Bahkan saking pentingnya Al-Quran dengan Ramadan ini, para ulama memberikan penamaan Ramadan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini tentu bukan sekedar penamaan biasa, namun di dalamnya terdapat bacaan yang sangat mendalam, baik terhadap rangkaian ayat-ayat Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa selama sebulan. Itulah bulan yang istimewa. Mengapa bisa disebut dengan bulan yang istimewa? Karena pada saat itu diturunkannya Al-Quran. Yang menariknya, keutamaan Ramadan itu bukan sekedar pada saat itu hadirnya momentum ibadah siang, tapi lebih daripada itu kita diperintahkan menunaikan ibadah puasa untuk meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, Ramadan menjadi mulia karena diantaranya berkat kemuliaan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka naik status Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan yang lebih menariknya lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan, seluruh statusnya berubah menjadi mulia, baik secara tempat, waktu, dan juga melekat kepada makhluk Allah yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran, berubah statusnya menjadi mulia. Karena itulah, siapapun yang mendekat dengan Al-Quran, baik dia orang dewasa, laki-lakikah, perempuankah, dan dimanapun dia berada, sepanjang tulus, benar interaksi dia dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah keadaan dirinya menjadi istimewa, mulia dalam kehidupannya, dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk hidup manusia, karena di dalamnya terdapat bukan sekedar bacaan-bacaan, kalimat-kalimat, dan bukan sekedar firman untuk diperdengarkan, tapi lebih daripada itu, Al-Quran datang memberikan pedoman kepada kita bagaimana cara bersikap, berperilaku, berkehidupan, mulai dari karakter moral di dalam jiwa, bahkan sampai karakter kinerja yang menyeliputi seluruh jasmani kita. Petunjuknya jelas diuraikan di dalam Al-Quran. Maka semua interaksi yang terkait dengan Al-Quran akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang mempercepat terjadinya akselerasi tinggi, khususnya di bulan ini.
Siapa yang ingin menghafal akan cepat hafal. Siapa yang ingin memperdalam, mentadabur akan cepat mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang ingin membaca akan cepat terdorong untuk khatam. Karena itulah Ramadan ini unik. Orang yang gak pernah khatam pun bisa khatam. Orang yang pernah khatam bisa berkali-kali khatam. Orang yang mengkaji bisa cepat paham. Dan orang yang menghafal terjadi akselerasi cepat hafalannya. Ada yang 30 hari hafal, ada yang di bawah itu 29 hari, 28 hari, 25 hari. Bahkan ada yang hafal dalam masa waktu yang cukup singkat. Itulah Ramadan. Karena itu rugi orang-orang yang beriman yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka hampa Ramadannya. Semoga hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendekatkan kita kepada Al-Quran, menanamkan di dalam diri kita cinta terhadap Al-Quran, dan memberkahi kehidupan kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Afwan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.